Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya, khususnya saudara-saudaraku sekalian yang amat sangat aku cintai. Senasib dan seperjuangan sebagai anak bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kita semua tidak meminta kepada Tuhan untuk dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Sungguh benar-benar itu sangat luar biasa. Cinta kasih Tuhan terhadap kita semuanya, lahir sebagai bangsa Indonesia, benar-benar itu rahmat Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa Indonesia, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan membuktikan bahwa kita adalah manusia bertuhan dan manusia berkemanusiaan serta berkeadilan dan berkeperadaban. Dan itu mutlak tertuang di dalam sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang berkeadilan dan keadilan yang didasarkan atas kemanusiaan. Sesungguhnya keadilan adalah sifat yang tidak bisa terlepas dari kemanusiaan itu sendiri. Meskipun dipaksa untuk dilepas, dipisahkan, tetap kemanusiaan tidak akan pernah berarti tanpa keadilan. Dan sebaliknya saudara, keadilan akan menjadi alasan untuk sebuah kepentingan politik meskipun organisasi, kepentingan pribadi apalagi, apabila tanpa ada didasarkan atas kemanusiaan, itu rasa-rasanya akan melukai kemanusiaan itu sendiri. Itulah sebabnya banyak kepentingan untuk mensukseskannya kepentingan itu selalu beralasan demi kemanusiaan, meskipun sebenarnya menginjak-injak sebuah keadilan. Dan begitu pula sebaliknya, banyak juga orang yang melangsungkan kepentingannya demi kesuksesan kepentingannya, dia paksakan dengan keberhasilan itu dengan alasan keadilan, tapi malah justru merusak bahkan menginjak-injak keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, terjadilah sifat ketidakkemanusiaan. Itu keadilan dan kemanusiaan macam apa? Oleh karena itu, siapapun yang ingin memisahkan keadilan dan kemanusiaan, pasti lambat atau cepat akan kena batunya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban memperjuangkan antara keadilan dan kemanusiaan serta keperadaban. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kalau ingin Indonesia jaya, perjuangkanlah dua sifat yang harus bersatu, wajib bersatu, satu kesatuan antara kemanusiaan dan keadilan, supaya melahirkan sebuah keperadaban kemanusiaan dan keperadaban keadilan yang benar-benar menjadi karakter bangsa Indonesia. Khususnya kami juga berhak mengingatkan, khususnya kepada diri kami sendiri dan saudara-saudara sekalian, khususnya penguasa. Awas kalian, kesempatan kalian dalam hidup ini sekali, berkuasa pun kalian hanya sekali. Sekali dalam arti bisa 1 atau 2 periode. Perjuangkanlah itu Pancasila. Setidaknya setelah ketuhanan, angkat harkat kemanusiaan itu. Lakukan kemanusiaan itu atas dasar keadilan dan keperadaban. Baru lahirlah persatuan Indonesia. Baru inilah bangsa yang berkarakter, bangsa Indonesia jaya di dunia.
Wahai para penguasa, jasa dalam perjuangan Anda, ikhtiar oleh Anda mengusahakan bangsa Indonesia ini dengan segala bentuk usaha apapun kerja keras Anda. Selama Anda itu ikhlas, akan dikenang jasa-jasa Anda sepanjang sejarah dan sepanjang bangsa Indonesia masih ada sampai hari kiamat. Perlu diketahui saudara, bahwa kemanusiaan dan keadilan adalah dua sifat yang saling membutuhkan. Kemanusiaan tanpa diperlakukan keadilan sungguh benar-benar tidak berarti kemanusiaan itu, karena kemanusiaan akan terlukai karena tidak diperlakukan adil. Begitu pula orang mengatakan dengan sebuah keadilan tetapi dia menghardik kemanusiaan, justru keadilan itu berbicara omong kosong. Keadilan macam apa yang menghardik kemanusiaan? Keadilan macam apa yang menginjak-injak kemanusiaan? Itu tidak mungkin. Rasa-rasanya dua kata sifat itu terus akan bersatu sampai hari kiamat selama manusia masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu beruntunglah bangsa Indonesia yang mempunyai kemanusiaan tetapi berkeadilan dan berkeperadaban. Sungguh benar-benar kita mewarisi sebuah warisan yang sangat luar biasa dan sangat berharga daripada harta. Insya Allah bangsa Indonesia, kalau memang benar-benar dia mau memperjuangkan kemanusiaan dengan atas dasar keadilan yang sebenar-benarnya, bisa dipastikan bangsa Indonesia akan mengangkat harkat kemanusiaannya dengan tanpa meninggalkan keadilan dan keperadaban. Pasti bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang jaya di dunia. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berkeadilan, berkemanusiaan, berkeperadaban, dan akan diakui oleh dunia sebagai manusia yang menjunjung tinggi keadilan dan berkarakter dengan akhlak yang mulia serta keperadaban. Saudara-saudara, keperadaban dari kata beradab, bermoral, berakhlak. Ini kata dari warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang terus diperjuangkan dan kemudian menjadi konstitusi dasar bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya menjadi bangsa yang sangat menghargai kemanusiaan saja, tetapi juga menegakkan sebuah keadilan atas dasar keperadaban dan moral serta akhlak yang mulia yang perlu ditunjukkan oleh dunia. Khususnya yang berkewajiban adalah orang-orang yang pantas menjadi contoh, yaitu para penguasa. Kalian menjadi pemimpin, kalian menjadi imam, kalian menjadi penguasa atas kuasa yang telah diserahkan oleh kalian. Itu amanat. Kalian harus bisa dicontoh, baik secara kemanusiaan maupun secara keadilan, apalagi keperadaban, moral, akhlak. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia, kalian akan dikenang selama-lamanya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kemanusiaan dan keadilan serta keperadaban menjadi watak, tabiat, dan ciri khas khusus bagi generasi bangsa Indonesia. Itu jasa kalian, wahai para penguasa yang siap bersaing di tingkat internasional, siap bersaing di tingkat dunia dengan selalu mengedepankan kemanusiaan dan keadilan serta keperadaban. Bangunlah ekonomi yang didasarkan atas kemanusiaan, ekonomi yang didasarkan atas keadilan serta keperadaban. Tegakkan hukum yang selalu didasarkan atas kemanusiaan dan keadilan serta keperadaban. Berpolitiklah yang mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan serta keperadaban. Dan kalian berkuasalah
sekaligus bukan hanya sekedar berkuasa yang diraih mati-matian lewat sistem politik atas nama demokrasi, tetapi sekaligus menjadi penguasa dengan kekuasaannya, sekaligus memberikan contoh kepada anak bangsa Indonesia, generasi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, contoh keadilan, contoh kemanusiaan, sekaligus contoh keperadaban. Sungguh itu pemimpin yang benar-benar bermoral, dan itu akan dikenang oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia sepanjang sejarah Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Benar-benar kami mohon maaf. Mungkin kurang berkenan, mungkin saja kurang, bahkan tidak relevan. Terlalu mungkin sombong kata-kata ini, tetapi barangkali ada manfaatnya. Kami juga berhak menyampaikan dan berbicara atas nama anak bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.